Oke. Oke, selamat pagi kelas 11 IPA. Oke, hari ini kita masuk ke materi selanjutnya tentang inverse trigonometri. Oke, khususnya kemarin kan udah belajar yang namanya sinus ya, inverse sinus. Sekarang kita masuk yang namanya inverse fungsi kosinus. Oke, ini nggak ada bedanya dengan yang kemarin sama sinus. Cara pengerjaannya sama, sangat-sangat sama, tidak ada bedanya. Oke, jadi kalau kalian udah bisa namanya inverse sinus, pasti yang inverse cosinus ini, si cos ini, pasti sangat gampang. Oke, supaya tidak banyak bertele-tele, kita ini masuk aja langsung ya. Bentuk umumnya dulu. Bentuk umum yang namanya cosinus. Itu bentuknya Y sama dengan cos X. Bentuk umum. Berarti kalau bentuk inverse-nya, bentuk inverse cos itu berarti Y sama dengan inverse X, cosinus inverse X, atau Y sama dengan arcus cos X. Itu dia. Oke, supaya lebih mantap kita masuk contoh soal. Sama macam kemarin, tidak ada bedanya. Misalkan kita buat cos inverse 30. Cos inverse 30 itu berapa? Cos berapa yang menghasilkan 30? Ini berarti tidak ada. Cos berapa yang menghasilkan 30? Itu tidak ada. Contoh kedua, cos berapa yang menghasilkan setengah? Cos berapa yang menghasilkan setengah? Itu yaitu 60 derajat. Sama macam kemarin. Atau cos berapa yang menghasilkan 1? Ini contoh nomor 3 ya. Cos berapa yang menghasilkan 1? Itu cos berapa menghasilkan 1? Cos 0. Cos 0 itu adalah 1. Itu dia, berarti konsepnya sama macam kemarin. Atau kita bilang cos inverse X itu sama dengan nilainya X, dimana Y lah, ini kita bilang Y. Ini sama dengan Y, dimana si X nya ini kita anggap itu derajat. Kita bilang ini hasil, sedangkan Y-nya itu adalah derajatnya. Sama macam si sinus itu, nggak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Cara pengerjaannya juga sama. Oke. Contoh bentuk lainnya. Bentuk lainnya lagi. Bentuk umum kedua. Bentuk umum kedua sama juga macam si sinus. Misalkan cos inverse X itu sama dengan X jika si X nya itu dalam interval dalam interval hasil minus 1 sampai 1. Ini dalam interval hasil, jika bentuknya ini sama dengan X, jika itu dalam interval hasil. Kalau gini ya, consolnya kita buat si berapa ya, cos inverse setengah itu sama dengan cos berapa yang menghasilkan setengah. Cos berapa, ini hasilnya pasti setengah, kita jabarkan ya, kita selesaikan. Cos berapa yang menghasilkan setengah, yaitu cos 60. Ini si cos 60 itu sama dengan setengah, seperti itu deh. Cos berapa yang menghasilkan setengah, yaitu 60. Cos 60 yaitu setengah. Oke, seperti itu. Sama macam si sinus, tidak ada bedanya. Oke, supaya cepat kita masuk lagi bentuk ininya, bentuk keduanya. Bentuk keduanya seperti ini. Cos inverse sama dengan cos X sama dengan X.
jika si X nya itu dalam interval derajat 0 derajat sampai si V. Ingat, sampai si V, hanya sampai si 180. Ini dalam bentuk derajat, dimana derajatnya dibatasi sampai 180 derajat aja. Oke, contohnya cos inverse, cos berapa itu buat ya, 45 lah, 45 derajat itu sama dengan 45 derajat. Kalau kita jabarkan seperti ini, cos inverse, cos 45 berapa? Setengah aja, akar 2. Cos berapa yang menghasilkan setengah akar 2? Yaitu 45 derajat. Itu dia. Oke, gampang ya Mas ya, gampang. Oke, ada yang ditanyakan masalah tidak? Aman? Oke. Kalau tidak ada, ini ada nih satu contoh agak unik. Kalau bentuk soalnya seperti ini, nilai, ini contoh kedua ya, nilai dari sin cos inverse 5/3 5/13 adalah, kalau ngerjakannya ini kan gini deh, sin cos inverse 5/13 itu berapa? Cos berapa yang menghasilkan 5/13? Kan tidak ada kan. Cos berapa yang menghasilkan 5/13? Tidak ada kan. Tidak ada kan. Cara mengerjakan gini, kita buat bangun ininya, segitiganya. Kita buatlah di sini titik deltanya. Ingat, kalau si sin itu demi, si cos itu dami, si tan itu desah. Berarti si ini kan 5/13, si cos datar sama miring. Berarti sini datarnya, di sini miringnya. Berarti nilai si cos adalah 5/13. Yang ditanya siapa? Si sin. Nyari sin berapa? Kita misalkan ini X. Berarti sisi miringnya itu 13 kuadrat. Ingat Pythagoras, A kuadrat miring kuadrat sama dengan datar ditambah depan. Miringnya 13, datarnya berapa? 5, depannya berapa? Si X. Ini tambah ya. Oke, berarti ini X kuadrat sama dengan 13 kuadrat dikurang 5 kuadrat. X kuadrat 13 kali 13 169 dikurang 25. X kuadrat sama dengan 144. X sama dengan akar 144. X sama dengan 12. Berarti di sini X-nya sama dengan 12. Si sin demi, depan sama miring, berarti sinnya 12/13. Berarti jawaban untuk ini adalah 12/13. Itu dia. Oke. Ada mau ditanya lagi? Jika ada silakan ditanyakan di grup atau japri saya, atau yang kurang ngerti boleh ditanyakan. Selamat belajar. Shalom.